Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat malam minggu, selamat beraktivitas. Malam ini saya akan coba membahas masih seputar yang kemarin-kemarin, yaitu adalah misteri DNA asing. Pada saat Ramdhanu dijadikan GC oleh LPSK, kita berharap bahwa nanti Ramdhanu akan membuka semuanya. Apakah Danu sudah membuka semuanya? Apakah sudah 100%? Tentu ini semua nanti kita tunggu, ya. Karena kita juga tidak bisa memastikan bahwa apakah Ramdhanu sudah 100% mengungkapkan kepada pihak penyidik. Tentu diproses selama kemarin masa penahanan di Polda Jabar, kemudian kemarin diambil oleh pihak LPSK, dan kita berharap sekali lagi bahwa akan ada hal-hal yang betul-betul dibuka sepenuhnya oleh pihak Ramdhanu di proses di bawah pengawasan LPSK seperti itu. Sampai sekarang kita berkaitan dengan masalah DNA asing. Ditemukannya DNA asing di TKP, tentu ini masih misteri. Kita ketahui ada beberapa poin, 2 poin kalau nggak salah, yang memang tidak diketahui oleh Ramdhanu pada saat di TKP, di reka adegan, yaitu Ramdhanu tidak mengetahui kedatangan Ibu Mimin, karena diketahui bahwa Ramdhanu mengetahui Ibu Mimin sudah ada di dalam. Kemudian masalah yang mengendarai mobil Alphard. Ramdhanu juga informasi yang saya dapat bahwa katanya, mohon maaf jika salah, katanya tidak mengetahui siapa yang mengendarai mobil Alphard. Pada saat reka adegan memang si nama itu dibalikan ke belakang, jadi tidak disebutkan di sana namanya, ya. Artinya pergerakan mobil Alphard itu Danu tidak mengetahui siapa yang mengendarai mobil Alphard atau memarkirkan mobil Alphard. Hanya diketahui bahwa Pak Yosep memanaskan mobil Alphard apa menstarter mobil Alphard, saya kurang tahu, ya. Tetapi di reka adegan itu Pak Yosep ada di pintu pinggir sebelah kanan, seperti itu. Nah, tentu ini sampai sekarang harus menjadi misteri, karena diketahui bahwa Danu tidak mengetahui siapa yang mengendarai mobil Alphard tersebut. 2 poin, seperti itu. Nah, tentu ini berkaitan dengan masalah DNA asing. Apakah DNA asing ini jelas-jelas bahwa bukan dari orang yang disebutkan oleh Ramdhanu, yaitu Bapak Yosep, Abi, Arigi, dan Ibu Mimin. Berarti ada orang lain selain itu semua. Ini juga jadi misteri. Kenapa saya katakan misteri? Karena Ramdhanu hanya menyebutkan 4 orang di TKP, sementara DNA asing sampai sekarang masih belum jelas keberadaannya. Cocoknya dengan siapa? Kenapa DNA asing itu kok ada di TKP? Apakah ada orang lain selain 4 orang yang disebutkan oleh saudara Ramdhanu? Jam berapa Ramdhanu sebenarnya keluar dari TKP, pulang ke rumah? Dan jam berapa sebenarnya Pak Yosep kembali ke rumah? Versinya Ramdhanu sekali lagi, ya. Nah, ini jadi misteri. Apakah ada orang lain yang hadir ke TKP setelah Ramdhanu pulang ke rumah? Dan ini kan bukti nyata bahwa sudah teridentifikasi adanya DNA asing. Apakah pihak penyidik sudah mengetahui siapa DNA asing ini? Kita masih belum dapat info yang akurat untuk masalah ini. Tapi justru inilah sebenarnya yang jadi pemikiran kita semua. DNA asing itu siapa? Apakah semua saksi yang terperiksa sudah dicek untuk DNA-nya? Sudah dicek untuk sampel darahnya? Ini akan bisa menjadikan siapa yang sebenarnya ada di TKP. Apakah yang di 4 itu memang benar ada di TKP?
tentu ini akan kita tunggu nanti pada saat pra-peradilan hari Senin. Kemudian bagaimana dengan DNA asing ini? Apakah ini merupakan suatu framing? Ataukah memang adanya DNA asing ini? Apakah ada orang atau saksi yang akan diperiksa di waktu ke depan dan berkaitan dengan masalah DNA asing? Nah, ini jadi misteri. Terus ini jadi misteri selama memang DNA asing ini belum jelas keberadaannya. Mudah-mudahan, sekali lagi, adanya informasi yang akurat mengenai siapa saja yang berada di TKP. Selain Pak Yosep, Ibu Mimin, Abi, dan Arigi. Tadi saya sampaikan, apakah ada kemungkinan orang lain yang masuk ke TKP setelah Danu pulang ke rumah? Nah, kalau kita ketahui di reka adegan, jam berapa Ramdhanu pulang ke rumah? Ini semua ada di pihak penyidik. Dan ini pengakuan semuanya pengawal Ramdhanu. Polemik sebenarnya ini ya. Ini sangat-sangat polemik sekali. Dan ini sangat menjadikan perhatian kita semua. Aduh maaf, ini ada binatang masuk ke dalam baju saya, jadi kagok saya. Mohon maaf sekali. Pada saat DNA asing ini diketemukan, maka 90% ini akan jelas kasus Subang ini. Kita berharap nanti pada saat Ramdhanu pemeriksaan oleh LPSK akan mengungkapkan semuanya. Dari tanggal 17, 18, 19. Dan sampai perjalanan 2 tahun, mudah-mudahan Ramdhanu akan mengungkapkan semuanya. Siapa-siapa yang berperan di dalam kasus Subang ini. Ya, sekali lagi, semuanya atas dasar kata kejujuran. Semua kejujuran semua pihak. Kejujuran dari seorang saksi, kejujuran dari seorang terdakwa, tersangka, kejujuran juga dari aparat, ya, kejujuran dari semua. Kita berharap semua ada kejujuran, karena kalau satu saja tidak ada yang jujur, dari pihak apapun, dari pihak manapun, maka akan pincang ini semua. Sekali lagi kita berharap dan doakan semuanya ada kejujuran, sehingga akan terbongkar semuanya, terbuka semuanya, termasuk siapa DNA asing ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.